Baiklah semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, kalau dalam kondisi baik, artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada kelas silakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Tadi telah berdoa, semoga apa yang kita rencanakan yang kita kerjakan pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk berikutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional kepada peserta yang mewakili teman sekalian, silakan untuk ke depan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Sebelum masuk ke materi inti atau kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek hadiran kalian. Jadi Bapak akan mengecek hadiran untuk siswa kelas 12 MIA 1. Sekretaris, bagaimana kehadiran siswa pada pagi hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini teman-teman hadir semua, Pak. Alhamdulillah, artinya dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini seluruh siswa telah hadir, artinya telah siap untuk mengikuti pembelajaran kita. Jadi sebelum masuk ke materi inti, Bapak akan mengulas materi kita yang telah lalu, yaitu materi disintegrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Apa arti disintegrasi? Yaitu perpecahan yang dialami oleh bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan. Nah, jadi disintegrasi atau terjadinya perpecahan, terjadinya katakanlah perbedaan oleh bangsa Indonesia. Jadi disintegrasi tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adanya perbedaan ideologis atau paham. Jadi ideologis atau paham ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya perbedaan paham, perbedaan pandangan, sehingga juga mengakibatkan perbedaan tujuan bagi sekelompok atau golongan yang ada di tubuh bangsa Indonesia. Nah, jadi dari perbedaan tadi harapan kita untuk kedepannya tidak ada lagi terjadi perbedaan. Jadi dari disintegrasi selain adanya perbedaan paham, ada juga perbedaan keyakinan. Salah satunya pernah terjadi pemberontakan
itu DI atau Darul Islam, ada juga kelanjutan dari DI itu Tentara Islam Indonesia. Jadi Tentara Islam Indonesia itu salah satu menginginkan bangsa Indonesia itu berdiri berdasarkan landasan Islam. Nah, jadi itu keinginan sekelompok kecil golongan yang ada di Indonesia, negara sebesar ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak bisa disatukan di dalam satu ajaran agama Islam. Karena di Indonesia pada awal berdiri itu pun sudah memiliki beberapa agama. Jadi tidak mungkin negara sebesar ini harus menerapkan, menjalankan aturan berdasarkan syariat Islam. Jadi kesimpulan penyebab disintegrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia itu yang mendasar adanya perbedaan ideologi atau paham komunis. Yang kedua adanya keinginan untuk menjalankan peraturan dalam pemerintahan bangsa Indonesia berdasarkan syariat Islam. Apabila syariat Islam itu dijalankan, diterapkan secara paksa, akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, jadi sesuai dengan lagu wajib nasional yang kita nyanyikan bersama-sama di awal pembukaan pertemuan pada pagi hari ini, yaitu ada lagu Garuda Pancasila dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika, ingin menyatukan seluruh komponen, ingin menyatukan seluruh bagian-bagian perbedaan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau sekarang Indonesia terdiri dari 34 provinsi secara garis besar. Dari 34 provinsi itu artinya 34 suku secara garis besar. Dari satu provinsi pun memiliki berbagai macam suku, bahasa, budaya yang tidak mungkin kita bisa menyatukan dari perbedaan itu. Tetapi dari perbedaan itulah ada harapan untuk menyatukan melalui bahasa Indonesia. Dari disintegrasi masuk ke integrasi. Mengapa Bapak mengambil tema lagu Garuda Pancasila? Karena ingin menyatukan, ingin mengimpun perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa Indonesia. Apabila dari perbedaan itu bisa menyatu, disitulah terlihat keindahan. Perbedaan bisa menyatukan, perbedaan memberi warna bagi bangsa Indonesia. Jadi itu sekilas penyampaian materi yang telah lalu yang berkaitan dengan disintegrasi dan integrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Diharapkan kalian bisa memahami, bisa mencerna dari materi yang telah lalu. Nah, jadi Bapak telah mengilas materi yang telah lalu dan Bapak akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, Bapak akan menampilkan, di sini sudah terlihat kata motivasi yang ada di pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Pendidikan. Nah, ini dia kata motivasinya. Boleh kalian baca bersama-sama. Apa di sini kata motivasinya? Pendidikan adalah senjata bagi kebaikan di dunia. Presiden kulit hitam pertama di dunia di negara Afrika Selatan, dengan mengatakan bahwa pendidikanlah merupakan senjata yang paling mematikan. Karena dengan pendidikan kita bisa mengikuti, bisa mengubah perkembangan zaman, mengubah dunia. Karena pendidikan menjadi modal bagi kalian sebagai generasi penerus bangsa untuk dapat mengisi. Karena contoh, Bapak berdiri di sini saat ini tanggal 11 Januari 2023. Mungkin sekian tahun ke depan ada di antara kalian yang bisa menggantikan Bapak di sini atau guru-guru yang lain. Karena melalui pendidikanlah kalian bisa mengubah dunia. Kemudian kata motivasi yang kedua, dari pendidikan berkaitan.
hari ini kalian seorang pembaca, hari ini kalian sebagai siswa atau peserta didik, kemudian esok hari atau hari yang akan datang kalian akan menjadi seorang pemimpin. Coba angkat tangan, siapa yang ingin menjadi pemimpin? Bagus, seluruhnya angkat tangan dulu. Artinya ada keinginan, ada kemauan untuk mewujudkan cita-cita. Tetapi perlu kalian ketahui, pemimpin itu tidak harus dalam skala yang paling besar, terutama laki-laki. Memimpin suatu saat kalian berkeluarga, berhasil memimpin dalam keluarga, itu juga suatu keberhasilan. Apalagi di tempat kita ini, desa dipimpin oleh kepala desa, bupati, skala yang lebih tinggi, gubernur, sampai presiden. Itu salah satu contoh dari seorang pemimpin. Nah, jadi dari kata motivasi yang Bapak tampilkan pada pertemuan pagi hari ini, kalian bisa mengambil hikmah dari kata-kata ini. Ini terbukti kalau kalian sebagai seorang peserta didik hobi membaca, kalian suatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Jelas? Nah, jadi kata motivasi telah Bapak tampilkan. Kemudian kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu apa materi kita kemarin adalah telah Bapak bagikan lewat grup WhatsApp. Tolong diingat, tolong disebutkan apa materinya: struktur politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi parlementer. Arti parlementer itu suatu pemerintahan yang pemerintahan secara utuh dipegang kekuasaan penuh oleh seorang perdana menteri. Presiden apa perannya, Pak? Presiden hanya sebagai simbol. Kalaupun dia sebagai kepala, bukan dalam hal pemerintahan, tetapi kepala negara. Jalannya suatu negara itu harus ada pemerintah. Kemudian siapa perdana menteri itu ditunjuk, dipilih berdasarkan partai pemenang pemilu. Jadi kalian perhatikan di sini. Nah, ini dia, ini materi kita. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlemen dari tahun berapa ini? 1950 sampai 1959, kurang lebih 9 tahun. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis. Arti menganalisis ini kalian bisa memahami kehidupan politik, artinya kehidupan politik karena berkaitan dengan sistem politik dan ekonomi zaman parlementer. Kemudian kehidupan ekonomi karena kehidupan manusia dari hari ini, hari esok dan seterusnya pasti berkaitan dengan ekonomi kebutuhan. Kemudian ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Apa arti liberal? Kebebasan. Artinya paham yang lebih mengutamakan, yang lebih mengedepankan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dibandingkan paham yang menganut sekelompok orang. Jadi itu arti paham liberalisme, kebebasan yang mengedepankan kebersamaan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Berarti paham demokrasi liberal. Kemudian di sini ada gambar, kalian perhatikan. Nah, ini gambar apa, anak? Gambar partai politik. Katakanlah gambar partai politik yang lahir pada zaman demokrasi parlementer di awal tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Ini dia. Kemudian ada juga di sini. Ini gambar apa ini? Salah satu partai politik. Ini lambang apa ini? Banteng. Kalau ada gambar banteng pasti berkaitan dengan partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ini katakanlah Partai Demokrasi Indonesia ini katakanlah melakukan suatu pertemuan atau kongres atau musyawarah secara internal di partai mereka. Kemudian di sini ada juga penjelasannya, kalian perhatikan. Pemilu 1955
merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen. Siapa parlemen? Anggota DPRD ataupun DPR di tingkat pusat. Konstituante diberi tugas untuk membentuk undang-undang baru menggantikan undang-undang sementara. Artinya pernah berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Setelah adanya pemilu tahun 1955 itu dirubah dengan adanya konstituante. Kemudian kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu karena Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden atau keputusan seorang presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpimpin. Terkait dengan pembahasannya mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi liberal akan diuraikan dalam mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan pelaksanaan pemilu pertama 1955. Ini berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan pemilu pertama tahun 1955, katakanlah suatu pemilu yang paling demokrasi Indonesia, paling terbuka, paling jujur dan adil. Sampai hari ini barulah pemilu yang pertama dikatakan pemilu yang jurdil, karena para peserta baik itu calon parlemen ataupun partai politik yang bersaing pada saat itu belum mengenal istilah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang pemilu yang ada di Indonesia itu telah tidak lagi menerapkan sistem demokrasi, telah mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok karena ada berkaitan dengan mahalnya biaya politik. Tetapi kalau pada saat itu belum mengenal biaya politik. Partai politik yang berjuang pada saat itu pemilu 1 tahun 1955 memang benar-benar ingin memperjuangkan kebutuhan, keinginan, tujuan rakyat. Kemudian tampilan berikutnya, ini ada gambar dua, ini Natsir, seorang pemimpin di kabinet Natsir. Ini ada namanya itu gambar Natsir, pemimpin. Kemudian ini ada anggota kabinet Natsir. Di situ ada foto Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kemudian di sini ada kinerja dari kabinet Natsir. Kabinet ini dilantik pada tanggal berapa ini? 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Masyumi itu Partai Muslim Indonesia. Sebagai Perdana Menteri, kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal yang duduk di dalamnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaad, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini kalau Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo ini katakanlah orang tua dari Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo. Kemudian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi. Apa arti integrasi? Dari penyatuan, menggabungkan Irian Barat. Karena pada saat itu Irian Barat ini masih dikuasai oleh Belanda. Karena kalian tahu dan kalian paham bahwa Irian Barat pada saat itu, kalau saat ini Irian Jaya, provinsi terkaya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki pertama atau sebagai daerah yang mendukung perekonomian, sebagai tambang terbesar di Indonesia bahkan di dunia dengan dua hasil, emas dan perak. Kemudian di sini ada Irian Barat, akan tetapi kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala, yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti gerakan Darul Islam atau TII, Darul Islam ini atau Tentara Islam Indonesia, gerakan Andi Aziz. Jadi gerakan Andi Aziz tadi ingin mengubah
bangsa Indonesia berdasarkan ajaran Islam. Kalau bangsa Indonesia menerapkan ajaran Islam, oke, di Indonesia bagian barat. Kalau di Indonesia bagian timur pasti akan menolak. Karena di Indonesia bagian timur mayoritas penduduknya beragama non-Muslim atau Nasrani. Kemudian gerakan APRA. Ada pernah mendengar atau melihat ini APRA? Kalau belum, kalian perhatikan. Jadi gerakan APRA ini gerakan Perang Ratu Adil. Gerakan Perang Ratu Adil ini pernah timbul waktu zaman Kerajaan Majapahit, itu ramalan Jayabaya, bahwa suatu saat akan lahir seorang pemimpin yang adil, sehingga mereka membuat gerakan APRA, gerakan Perang Ratu Adil. Kemudian gerakan RMS atau Gerakan Republik Maluku Selatan. Nah, jadi dari gerakan RMS atau gerakan Republik Maluku Selatan ini, katakan mereka itu sekelompok kecil ingin, katakanlah dari pola pemikiran mereka, ingin mengubah kondisi yang mereka anggap belum sesuai keinginan sekelompok masyarakat, tetapi pemerintah pusat pada saat itu menganggap gerakan yang mereka lakukan dari gerakan Andi Aziz yang memimpin DITII, kemudian gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian RMS Republik Maluku Selatan, ini dianggap sebagai suatu pemberontakan karena yang mereka lakukan itu bukan melalui diplomasi, bukan melalui musyawarah, tetapi melakukan tindakan secara sepihak, bahkan melakukan dengan kekerasan. Kekerasan itu jangankan di Indonesia, di negara manapun tidak pernah dianjurkan, tidak pernah diperbolehkan, karena akan berkaitan dengan korban ataupun konflik. Dari konflik akan terjadi korban. Kemudian Kabinet Aceh memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kali mengenai masalah Irian Barat. Kemudian dalam bidang ekonomi, kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Artinya gerakan benteng ini para ekonom pribumi itu diberi pembekalan, diberi kekuatan untuk dapat menjalankan perekonomian dengan tujuan menunjang kehidupan bangsa Indonesia yang baru merdeka dan lepas dari tangan pengaruh bangsa asing ataupun bangsa Belanda pada saat itu. Kemudian materi berikutnya, di sini ada Kabinet Sukiman. Di sini kemudian program Kabinet Sukiman, di situ mengembalikan mandatnya Presiden Soekarno. Kemudian ada juga di sini Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Sukarto dari Partai Nasional Indonesia, ini PNI, dan Kabinet Koalisi Masyumi PNI. Kabinet itu dikenal dengan nama Kabinet Sukiman karena seorang pemimpinnya bernama Sukiman. Kemudian kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. 4. Kabinet Wilopo berkaitan dengan partai politik juga. Ini dia gambarnya, Kabinet Wilopo. Ini pemimpinnya, yang ini anggota atau kabinet yang duduk di parlemen waktu zaman Kabinet Wilopo. Kemudian itu dia programnya. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi atau permasalahan ekonomi seperti defisit kas atau kekurangan kas negara dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh gerakan separatis atau tadi seperti APRA, Andi Aziz ataupun apalagi tadi selain Andi Aziz dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia separatis. Kemudian Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik tanggal 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern, masalah dalam tubuh TNI, intern dalam tubuh TNI. Kemudian konflik ini semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan Kabinet Kolonel Gatot Subroto dan usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Itu yang diemban tugas pada zaman Kabinet Wilopo. Kemudian kelima, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, itu dia gambarnya pada saat pelantikan Ali Sastro sebagai pemimpin parlemen. Kemudian ini dia anggotanya. Itu dia tugasnya.
Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama demokrasi liberal. Kemudian kabinet ini mendapatkan dukungan banyak dari partai parlemen termasuk Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet ini diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau Partai PIR. Kemudian keenam kabinet Burhanuddin, ini dia fotonya. Kemudian itu dia anggota kabinet yang berfoto dengan wakil presiden pada saat itu Bapak Muhammad Hatta. Dan ada pula program dari kabinet Burhanuddin. Ada 5 program di sini. 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi atau masalah pusat. Kemudian inflasi dan pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Apa kalian paham arti politik luar negeri bebas aktif ini? Politik luar negeri yang tidak memihak kepada salah satu negara ataupun blok. Karena politik bebas aktif bahasa Indonesia ini boleh bekerja dengan negara manapun apabila memiliki tujuan yang sama. Terakhir, 7. Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Itu dia fotonya dengan Presiden Soekarno. Kemudian berfoto dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden, dan itu juga para anggota-anggota yang duduk di Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Itu programnya ada 8. Sama tadi di program yang pertama ada perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi sampai pembentukan anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Jadi ada program ekonomi benteng, mengutamakan kabinet ekonomi masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia asli berdasarkan kepentingan rakyat. Pembatalan KMB, konferensi meja bundar, karena setiap konferensi perundingan antara bangsa Indonesia dengan Belanda, walaupun dikatakan berunding tetapi tetap menguntungkan pihak Belanda. Seharusnya yang namanya perundingan harus menguntungkan antara kedua belah pihak. 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Artinya bebas aktif tadi tidak memihak, bekerja sama dengan negara manapun apabila memiliki satu tujuan yang sama. 8. Melaksanakan keputusan KAA. Apa arti KAA? Konferensi Asia Afrika. Ini di Bandung ini. Salah satu sejarah bagi bangsa Indonesia pernah melaksanakan konferensi Asia Afrika. Kalau kalian jalan-jalan ke Bandung, itu ada namanya Jalan Asia Afrika. Ada gedung tempat pertemuan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. 8. Ada kabinet Juanda, dan juga programnya. Ini ada foto juga. Kemudian program kabinet Juanda ada 5. Membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Indonesia. Artinya normalisasi keadaan yang sebelumnya belum stabil, belum normal, ingin diusahakan dilakukan pada zaman kabinet Juanda. Kemudian terus 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar, berjuang untuk kembali Irian Barat. Nah, sini beberapa kabinet menyinggung masalah Irian Barat. Jadi begitu penting peran, tujuan, manfaat pengembalian Irian Barat, karena dilihat dari sektor ekonomi. Untuk saat ini bangsa Indonesia melalui Presiden Jokowi di tahun pertama itu telah berhasil katakanlah mengembalikan lebih dari 51% saham PT Freeport itu kepada bangsa Indonesia. Kemudian terakhir mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Nah, jadi pembangunan apa yang dilakukan berkaitan dengan infrastruktur.
Kalau di suatu daerah belum dapat jalan, dibuat jalan untuk memudahkan jalur transportasi, baik itu jasa atau barang ataupun perpindahan manusia ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dibangun apa lagi selain jalan? Bangun sekolah. Belum ada fasilitas kesehatan, dibuat fasilitas kesehatan. Pastinya yang berkaitan dengan infrastruktur. Ini dia sistem kepartaian, karena sesuai dengan judul kita, sistem kepartaian. Ini dia bendera Partai Pemilu ataupun Senat Pertama tahun 1955. Ini ada juga, ini katakanlah foto partai politik. Nah, katakanlah ini foto partai politik yang saat itu, ini foto asli, belum berwarna. Katakanlah partai politik pada saat itu kalau sekarang melakukan kampanye. Nah, jadi kondisi ini partai politik sedang melakukan kampanye, memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan visi misi salah satu partai politik ini. Jadi mereka mengumpulkan massa dan partai tersebut memberikan informasi tentang visi misi dari partai tersebut dengan harapan rakyat memilih atau untuk mendukung partai tersebut. Itu partai. Kemudian ini partai bola bintang, sama tadi dengan partai yang pertama tadi melakukan kampanye atau orasi. Kemudian di sini pelaksanaan pemilu. Ini pelaksanaan pemilu pertama tadi Bapak jelaskan sebagai pemilu yang paling jujur dan adil. Karena partai politik pada saat itu lebih mengutamakan kepentingan rakyat beda dengan sekarang. Ini Presiden Soekarno mencoblos pada tahun 1955 berpartisipasi dalam pemilihan pertama. Terlihat dari raut muka Presiden Soekarno senang, gembira semasa pemerintahnya telah berhasil melakukan pemilihan yang pertama sebagai tonggak demokrasi. Ini tadi sama juga melakukan orasi dari partai politik pemilu pertama. Itu gambar-gambar partai peserta pemilu. Kemudian ini dia arti pemilu. Apa arti pemilu di sini? Boleh kalian baca? Apa itu? Pemilu adalah sebuah negara. Apalagi pemilu kemudian pemilu sendiri adalah termasuk dalam satu syarat untuk menjalankan juga bisa merasakan bernegara. Di Indonesia pemilu pertama kali digelar yaitu pada tahun 1955 merupakan pemilu yang paling bersejarah di Indonesia. Ada banyak yang membuat pemilu itu begitu indah, begitu baik untuk dikenang karena satu, pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggara pemilihan umum ini menandakan telah berjalan demokrasi. Kemudian pemilihan wakil-wakil mereka dalam duduk di parlemen. Ini dia materi kita terakhir, kegiatan ekonomi. Ini gambar apa ini anak-anak? Bangunan apa ini? Ini jadi bangunan masyarakat Cina atau masyarakat Tionghoa. Jadi dari gambar di sini kalian bisa mengambil pelajaran bahwa di awal kemerdekaan sampai hari ini wajar kalau perekonomian Indonesia dikuasai oleh orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa karena mereka ahli, karena mereka mahir atau pandai dalam kegiatan ekonomi. Lihat di sini. Kemudian gambar berikutnya, ini mata uang. Katakanlah mata uang yang beredar pada saat itu dengan nilai yang cukup tinggi. Semua pecahan ini katakanlah yang dibentuk pada zaman Belanda. Ada juga program zaman Sapudin. Itu ada namanya kabinet gunting atau
arti gunting ini bukan memotong mata uang ini, tetapi mengurangi jumlah nilai mata uang. Mengapa mengurangi nilai jumlah mata uang? Karena inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi inflasi artinya barang itu lebih tinggi dan nilai mata uang itu lebih rendah. Itu dia ada penjelasannya. Jadi Bapak ambil langsung ke paragraf yang pertama. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian nasional. Nah, dalam setiap usaha, dalam setiap kegiatan pasti mengalami hambatan. Jadi ada di dalam mewujudkan hal ini, yaitu adanya berkarya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Karena artinya pengaruh penjajahan bagi bangsa Indonesia itu masih melekat pada pikiran rakyat Indonesia sehingga berpengaruh pada kehidupan ekonomi. Nah, di sini terus dari penjelasan materi di sini, apakah kalian sudah paham penjelasan materi? Bagaimana? Paham? Alhamdulillah kalau kalian paham, karena Bapak perhatikan kalian menyimak dan ada pula sebagian yang mencatat penjelasan Bapak tadi. Untuk itu kita masuk ke tahapan pembelajaran yang berikutnya. Jadi Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, tetapi sebelum Bapak membagikan LKPD-nya, kalian duduklah di tempat duduk yang telah kita sepakati atau telah Bapak bagi sebelumnya. Jadi untuk waktunya silakan masuk bergabung ke kelompok sebelumnya. Sudah semuanya? Ya. Bapak akan membagikan LKPD-nya tugasnya. Perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 4, kelompok 5. Jadi perhatikan, tadi Bapak telah bagikan lembar kerja peserta didik, tapi ada juga buku di sini. Jadi perhatikan di sini, baca secara cermat bahan ajar sebelum mengerjakan tugas. Modul telah kalian unduh di grup WhatsApp, telah kalian print, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian kedua, baca literatur dari materi tersebut. Kemudian ketiga bagian C, setiap kelompok dengan nomor ganjil mengerjakan soal berapa? 1, 2, dan 3. Artinya yang dapat nomor ganjil mengerjakan soal nomor ganjil. Kemudian kelompok dengan nomor genap mengerjakan nomor genap. Kelompok nomor 2 dan nomor 4. Kemudian petunjuk keempat atau bagian B, mengumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, untuk waktu berapa menit kita sepakati? 10 menit, karena kalian telah mendownload atau mengunduh dari grup WhatsApp kelas. Tadi telah Bapak jelaskan kembali berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Jadi waktunya kita sepakati berapa tadi? 10 menit. Ketika sampai jam 10 pas telah selesai untuk presentasi ke depan. Paham? Paham. Kemudian setelah untuk kesepakatan waktu, perwakilan ke depan untuk diskusi kelompok dan konsultasi dengan guru mengenai tugas yang telah diselesaikan. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi berkaitan dengan kesepakatan yang kita sepakati, waktu telah kita sepakati juga. Silakan untuk mengerjakan waktu berapa tadi? 10 menit. Siapkanlah per kelompok itu ada moderator, pemateri, itu boleh per kelompok itu kita sepakati 3 orang di kelompok. Siap ya? Siap.
Gimana kelompok 3? Aman? Kelompok 4? Ya, kelompok 3. Kelompok 5? Jadi kendala? Siapa maju kamu? Siapa? Ini kelompok 3. Kalau jawaban materi dan Bapak harap perhatikan untuk presentasi ke depan terjadi interaksi antara pemateri dengan peserta. Jadi kita melihat sampai mana kemampuan peserta ataupun juga pemateri ke depan. Kelompok 1 belum siap. Belum. Ingat waktu. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Yang kurang paham dengan tugasnya boleh belajar dengan Bapak. Ya, kalau materi kamu banyak ya. Siap. Siap. Untuk simpulan kami di untuk tampil sesuai urutan nomor ya. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok berikutnya 2, 3. Kalau waktu memungkinkan seluruh kelompok dari 5 kelompok kita tampilkan ke depan. Kalau waktu memungkinkan. Bagaimana? Sudah siap? Kelompok? Siap. Siap. Ya. Jadi sesuai dengan sebagai kelompok, sesuai urutan kita ambil dari kelompok pertama. Jadi kelompok 1 silakan tampil ke depan. Diharapkan kalau pemateri presentasi ke depan dari peserta untuk menyiapkan tanggapan. Nah dari tanggapan itu mungkin dapat menambah nilai kalian. Jadi sebelum itu Bapak akan mengambil absen dulu dan berkaitan dengan nilai.
Silakan di sini, depan sini. Ini dari kelompok 1. Ayo, cap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Juli Anharul Huda dan teman-teman seperjuangan, di mana kita dapat berkumpul di kelas 12 ini dengan sehat walafiat. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian era demokrasi liberal. Baiklah, saya Ajeng Saputra sebagai moderator dan di samping saya Mulia Hati sebagai penyampaian materi. Kepada Mulia Hati kami persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul Demokrasi Liberal. Pada era demokrasi liberal yang berlangsung dari 1950 sampai 1959, ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Yaitu bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan terganggu. Pada era ini juga, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk undang-undang dasar baru menggantikan undang-undang dasar sementara. Sayangnya, beban tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisru situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpemimpin. Terkait dengan pembahasan mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi liberal akan diuraikan mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan pelaksanaan pemilu 1 tahun 1955. Baiklah, itulah materi yang telah disampaikan oleh Mulia Hati. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi materi kami persilakan. Dari kelompok berapa itu? Berapa cetak? Itu dari kelompok perwakilan. Dari kelompok 4 namanya bukan namanya Alika dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, alasan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi pertanyaan tadi, alasan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Ya, bagus sekali pertanyaan. Silakan pemateri untuk menjelaskan dari pertanyaan kelompok berapa tadi? 4. Silakan. Saya menjawab pertanyaan yang berikut. Karena konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya, bahan tugas yang diemban oleh konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambahkan kisru situasi politik pada masa itu. Gimana? Kelompok 4, apakah sudah puas? Ya, bagi Oke, terima kasih kepada Alika atas tanggapannya. Itulah
materi dari kami semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pertama dari kelompok 1 dan untuk kelompok berikutnya mungkin bisa menurut perwakilan dari kelompok 1 telah terjadi interaksi antara pemateri dengan peserta. Untuk berikutnya kelompok 2 silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam. Semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam semoga masuk angin. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Juli Ansarul Huda SPD MPD, SPD, dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Juli yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari kelompok 2. Saya Agnes sebagai moderator, dan di samping saya ada rekan saya KNC sebagai penyampaian materi pertama, dan kedua Septi sebagai penyampaian materi kedua. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang kabinet yang pernah berkuasa selama demokrasi parlementer. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer di Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya RIS pada tahun 1950. Setelah berakhirnya pemerintahan RIS pada tahun 1950, pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Lalu, apa saja sih kabinet yang pernah berkuasa selama demokrasi parlementer? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Meyensi. Kepada Meyensi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan memperjelas dan membacakan materi kami dengan soal sebutkan dan jelaskan kabinet yang pernah berkuasa selama demokrasi parlementer. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini memiliki struktur dan terdiri dari tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, Mr. Asad, Juanda, dan Pemprov Dr. Sumitro Yoyo Hadikusumo. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah 1. Mengingatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kabinet Supiman 27 April
menjadi formatur, namun gagal sehingga ia mengembalikan Sartono Ketua PNI menjadi formatur. Mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari 28 Maret sampai 18 April 1951. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Sugiarto dari BNI dan Iman Bijos dan Jojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi BNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekarno Wijoyo. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. Program kerja Kabinet Sukiman: 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. 5. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh perjanjian sama. 3. Kabinet Ali Sastro Mijoyo 1. 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Itu untuk 3 kabinet sampai ke Ali Sastro Mijoyo 1. Jadi berikutnya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami. 4. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1955. Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah: 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah diskriminasi, inflasi dan pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. 5. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno dan Wilopo dari PNI sebagai formatur setelah bekerja selama 2 minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pemimpin Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah: 1. Program dalam negeri. A. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. B. Meningkatkan kemakmuran rakyat. C. Meningkatkan pendidikan. D. Pemulihan stabilitas keamanan negara. 2. Program luar negeri. A. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia dan Belanda. B. Mengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. C. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Belum selesai? 6. Kabinet Ali
Sastroamidjojo 20 Maret sampai 4 Maret 1957. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi kami. Oke, terima kasih untuk kedua presentator atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang kabinet yang pernah berkuasa selama demokrasi parlementer. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyaga atau memberikan tanggapan terkait dengan materi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambah, kami persilahkan. Oh, baik, dari kelompok berapa itu? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil, saya berasal dari kelompok 3 di sini tadi. Sebutkan kabinet yang pertama. Kabinet yang pertama. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini langsung dijawab oleh PNC pada diskusi. Baiklah, kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Apakah Anda jelas? Jadi kabinet Natsir dari tahun berapa tadi? 1950 sampai 21 Maret 1951. Nah, jadi dari tahun itu kurang lebih tidak pernah mencapai waktu berapa tahun? 1 tahun, katakan 1 tahun. Karena mengapa? Dari waktu 9 tahun itu terdapat 7 kabinet yang berkuasa di sistem parlemen. Karena pernah ada istilah bahwa kabinet itu tidak pernah menyelesaikan tugas dalam membentuk undang-undang karena kalah dengan kepentingan kelompok dalam partai politik. Ya, bagus dari pemateri, silakan. Ada lagi dari kelompok lain? Ada lagi, sudah jelas? Coba kakak tunjuk. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kami. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Amin. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aktif, cerdas, dan memotivasi untuk kelompok yang lainnya. Bukan kelompok satu tadi kurang bukan, karena dari setiap kelompok bisa menjadi contoh bagi kelompok yang belum tampil. Untuk kelompok berikutnya kelompok 3, silakan. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang saya Pagi. hormati pada hari ini. Baiklah, kami mewakili kelompok 3 dengan saya sendiri sebagai moderator dan di samping saya Ayu dan Putra sebagai pemateri. Langsung saja kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Mengapa Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia Sering Berganti Sebelum Hadis Masanya. Jadi materi kelompok 3 dengan judul materi mengapa sistem demokrasi liberal sering berganti atau sering diganti sebelum habis masa jabatan. Nah, ayo dengarkan. Baiklah, yang akan disampaikan oleh Ayu pada Ayu, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yaitu mengapa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia sering berganti sebelum habis masanya. Jawabannya adalah 1. Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara UUDS tahun 1950. 2. Masa demokrasi liberal menganut sistem multipartai atau banyak partai.
menanggapi, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Hah? Kamu kelompok? Kelompok 4. Kelompok berapa menanggapi? Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes, saya perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya, partai apa saja yang berperan di dalam terkait materi yang kalian sampaikan? Baiklah, pertanyaan akan dijawab langsung oleh Yudika kepada Yudika, saya silakan. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu PNI dan Jadi dua partai besar pada saat itu yang dominan berkuasa di zaman kabinet ini yaitu Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Muslimin Indonesia. Jadi sebelum kelompok 3 menutup materi, Bapak menjelaskan ulang tadi sesuai dengan judul pertanyaan, penyebab kabinet itu gagal menjalankan konstituante atau membentuk undang-undang sesuai dengan harapan karena menerapkan sistem partai atau multipartai. Artinya pemenang pemilu mereka yang berhak menggantikan partai yang sedang berkuasa. Kemudian Presiden Soekarno pada saat itu menerapkan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Artinya di dalam Undang-Undang Dasar 1950 itu tidak ada ketetapan yang mutlak. Contoh sekarang, kalau sekarang itu presiden, anggota DPR ataupun pejabatnya itu menduduki jabatan sesuai dengan peraturan di dalam undang-undang sampai akhir jabatan, kecuali yang mendapatkan jabatan itu melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran hukum. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka harus diganti itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Beda dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ya, oke. Baiklah, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Sudah jelas mulai? Jika tidak ada materi kami tutup. Baiklah, itulah penyampaian dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi perhatikan semuanya, dari 5 kelompok yang kita bagi dalam pertemuan pagi hari ini, tadi ada 3 perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan materi kita pada pagi hari ini, dan dari 3 kelompok tersebut Bapak rasa sudah mewakili materi kita. Jadi sudah mewakili dari materi yang disampaikan pada pagi hari ini, dan untuk rangkaian diskusi yang telah selesai, dan untuk berikutnya jadi Bapak akan memberikan suatu tugas secara per kelompok untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka. Nanti dilanjutkan dengan kesimpulan. Jadi setelah tugas baru kesimpulan. Paham? Paham. Jadi Bapak telah menyiapkan tugas di sini. Ini kelompok 1 ini. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok terakhir mana? Kelompok terakhir.
Jadi perhatikan, itu tugas dari Bapak untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi tadi telah dijelaskan, telah dilanjutkan dalam bentuk diskusi kelompok atau presentasi ke depan dan dilanjutkan dengan tugas. Jadi untuk tugas ini karena waktu kita tidak banyak, cukup berapa menit? 10 menit lagi. 10 menit. Ya, silakan. Untuk bekerja, manfaatkan waktunya. Yang kurang paham dengan tugas yang Bapak bagikan, boleh langsung bertanya ke depan. Aman? Ada yang salah? Aman? Alhamdulillah. 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 Satu, lancar, aman, terkendali. Waktunya berapa menit lagi? 5 menit lagi. Bagaimana, selesai? Selesai. Jadi dari tugas itu Bapak akan mengambil nilai. Dari tugas silakan yang selesai itu perwakilan kelompok bawa ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3 mana? Kelompok 5. Selesai. Jadi rangkaian kegiatan pembelajaran kita
hampir berakhir. Jadi sebelum kita tutup, ada kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Bapak minta salah satu kita ini untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan materi kita pada pagi hari ini. Tahukah kalian bahwa periode antara tahun 1950 sampai 1959 dalam sejarah Indonesia disebut sistem demokrasi parlementer yang memperlihatkan semangat pelajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Piloko, salah seorang perdana menteri di era tersebut, 1952 sampai 1953 sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang berdasarkan dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar sementara 1950. Perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar sementara 1950. Perubahan ke Undang-Undang Dasar sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah sampai titik ini kita telah melaksanakan rangkaian pembelajaran. Dari rangkaian pembelajaran tersebut diharapkan kalian bisa memahami pengertian sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal, kemudian dengan beberapa kabinet yang berkuasa di saat itu, kemudian periode waktu dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, jadi dari rangkaian sistem pemerintahan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia sampai detik ini itu melalui proses yang panjang. Karena dari proses itulah bangsa Indonesia melihat yang mana yang baik itu yang akan diterapkan sesuai dengan amanat undang-undang dan isi Pancasila untuk mencapai kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, persatuan Indonesia. Jadi dari undang-undang itu untuk mencapai kesejahteraan rakyat, yang mana pejabat yang berkuasa pada saat itu sebagai penyelenggara yang sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, jadi telah disimpulkan, Bapak juga telah menambahkan, kemudian Bapak akan merefleksi tentang kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Merefleksi itu katakanlah melihat, karena dari kegiatan tadi yang mana belum kita lakukan, yang mana masih kurang, itu untuk pertemuan berikutnya akan kita lakukan. Dan yang mana itu masih kurang ataupun yang belum sesuai, maka akan kita tambahin. Jadi setiap pembelajaran akan ada refleksi. Kemudian dari presentasi ke depan, dari 3 kelompok yang maju ke depan tadi itu telah memperlihatkan kemajuan, karena satu tujuan dari presentasi ke depan selain memahami materi juga belajar berani berbicara di muka umum dengan skala yang paling kecil dalam bentuk kelas itu. Kemudian dari presentasi itu ada kemajuan, dan kemudian refleksi yang berikutnya Bapak minta untuk pertemuan berikutnya peserta untuk lebih aktif lagi fokus dalam memahami materi. Itu refleksi kita pada pagi hari ini. Dan jadi rangkaian pembelajaran kita telah selesai. Langsung saja Bapak tutup. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada yang kurang berkenan, baik pengucapan kalimat ataupun penyebutan nama siswa ataupun yang lainnya itu di luar
keinginan Bapak atau di luar naluri Bapak minta maaf kepada kalian dan kepada Allah mohon ampun. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Jadi telah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi